Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revira Cahya Zaira, mahasiswa Eki Budi Utomo, Prodi Pendidikan Matematika kelas 2021A. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa hal mengenai konsep dasar geometri untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Geometri Euclid. Geometri menurut Euclid merupakan bagian dari matematika yang membahas mengenai titik, garis, bidang, dan ruang. Geometri berhubungan dengan konsep-konsep abstrak yang diberi simbol-simbol. Beberapa konsep tersebut dibentuk dari beberapa unsur yang tidak didefinisikan menurut sistem deduktif. Geometri merupakan salah satu sistem dalam matematika yang diawali oleh sebuah konsep pangkal, yakni titik. Titik kemudian digunakan untuk membentuk garis, dan garis akan menyusun sebuah bidang. Pada bidang akan dapat mengonstruksi macam-macam bangun datar dari segi banyak. Segi banyak kemudian dapat dipergunakan untuk menyusun bangun-bangun ruang. Bangsa Yunani yang banyak dipengaruhi oleh daerah Mediterania memiliki sedikit pandangan lebih maju terhadap geometri. Geometri telah dianggap sebagai sebuah abstraksi dari dunia nyata atau sebuah model yang membantu pikiran atau logika. Sampai akhirnya pada tahun 250 sebelum Masehi, Euclid menghasilkan karya monumental yang dituangkan ke dalam buku Elemen, yang hingga sekarang karyanya masih dipelajari dan digunakan. Dalam konsep dasar geometri, ada beberapa materi yang harus kita pelajari. Yang pertama titik, garis, bidang, ruang, sinar garis, ruas garis, sudut, dan kurva. Ada tambahan, yaitu hubungan antara titik, garis, dan bidang. Yang pertama, titik. Titik tidak mempunyai ukuran, memiliki kesamaan seperti di dalam dunia menulis. Di dalam dunia matematika, titik yang juga dipresentasikan dengan sebuah nokta. Hanya saja dalam dunia matematika, titik yang diberi nama dengan menggunakan huruf kapital, misalnya seperti A, B, C, dan D, dan sebagainya. Berikut simbol titik. Yang kedua, garis. Garis merupakan himpunan atau kumpulan titik-titik yang tidak berujung. Garis juga dikelompokkan ke dalam unsur yang tidak didefinisikan. Berikut gambar contoh dari sebuah garis. Yang selanjutnya, bidang. Bidang diartikan sebagai permukaan yang rata, meluas ke segala arah dengan tidak terbatas, dan tidak memiliki tebal. Bidang juga dimasukkan ke dalam kelompok unsur yang tidak didefinisikan. Bidang masuk ke dalam bangun dua dimensi karena bidang dibentuk oleh dua unsur, yaitu panjang dan lebar. Model bidang dapat digambarkan oleh bagian dari benda, misalnya bagian permukaan kaca, permukaan daun pintu, lembaran kertas, atau dinding tembok kelas yang rata. Atau bidang dapat diperoleh dengan cara mengiris tipis-tipis permukaan benda, sehingga diperoleh lembaran-lembaran tipis. Misalnya bagian salah satu sisi balok diiris-iris menjadi bagian-bagian yang tipis. Bagian-bagian tersebut adalah model-model bidang. Contoh dari bidang adalah persegi panjang dan persegi. Ada juga contoh bidang yang lainnya, seperti segitiga, lingkaran, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, ruang. Geometri ruang merupakan suatu bentuk geometri yang tidak terletak pada bidang datar atau suatu benda ruang yang berbentuk tiga dimensi. Geometri ruang memiliki panjang, lebar, dan tinggi seperti contohnya kubus, balok, kerucut, tabung, prisma, limas, dan bola. Saya ambil contoh gambar tabung dan gambar sebuah balok. Sebelum kita melanjutkan membahas sinar garis, ruas garis, sudut, dan kurva, kita membahas hubungan antara titik, garis, dan bidang terlebih dahulu.
Yang pertama, kedudukan titik pada garis. Titik merupakan bagian terkecil dari objek geometri karena tidak memiliki ukuran tertentu, baik panjang, lebar, maupun tebal. Kedudukan titik pada garis terbagi menjadi dua macam, yaitu titik terletak pada garis dan titik tidak terletak pada garis. Contohnya sebagai berikut. Titik M terletak pada garis EF. Titik M terletak pada garis EF. Yang kedua, titik H tidak terletak pada garis EF. Yang selanjutnya, kedudukan titik pada bidang. Bidang sendiri merupakan gabungan lebih dari beberapa garis yang saling terhubung. Kedudukan titik pada bidang juga terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, titik berada di dalam bidang, dan yang kedua, titik berada di luar bidang. Contohnya seperti gambar berikut. Titik D terletak pada bidang A, B, C, D. Titik D, ini ya titik D-nya, bidang A, B, C, D. Bidang A, B, C, D-nya berwarna pink. Ya, contoh yang kedua, titik H tidak terletak pada bidang A, B, C, D. Titik H-nya berada di atas dan bidang A, B, C, D-nya berada di bawah. Yang selanjutnya, kedudukan garis pada garis lainnya. Garis merupakan himpunan atau kumpulan titik-titik yang mempunyai ukuran panjang antara satu garis dengan garis lainnya, juga punya kedudukan. Ada 4 macam kedudukannya, diantaranya 2 garis yang saling berpotongan. Maksudnya yaitu apabila keduanya terletak pada satu bidang dan satu titik persekutuan. Contohnya, garis AB berpotongan dengan garis BC di titik B. Garis AB ini, garis AB-nya berpotongan dengan garis BC di titik B. Ini titik B, ini garis BC-nya. Untuk contoh yang kedua, 2 garis sejajar. Artinya, apabila keduanya terletak pada satu bidang dan tidak memiliki satu titik persekutuan. Contohnya adalah garis AB sejajar dengan garis CD. Sejajar ya. Contoh lainnya bisa juga dengan garis EF dan garis HG atau GH. Garis BC juga bisa dengan garis AD. Untuk yang selanjutnya, 2 garis berhimpit, yang artinya apabila keduanya terletak pada satu bidang dan memiliki lebih dari satu titik persekutuan. Contohnya, garis AP berhimpit dengan garis PB. Garis AP juga bisa disebut dengan setengahnya dari AB. Untuk macam yang selanjutnya adalah 2 garis bersilangan, yang artinya apabila keduanya tidak terletak pada bidang yang sama dan tidak memiliki titik persekutuan. Contohnya, garis FH bersilangan dengan garis BG. Untuk yang selanjutnya, kedudukan garis pada bidang. Garis dan bidang juga bisa saling memiliki kedudukan satu dengan yang lainnya ya. Ada 3 macam kedudukan garis pada bidang. Yang pertama, garis sejajar dengan bidang, yang artinya apabila tidak memiliki titik persekutuan. Contohnya, garis FH sejajar dengan bidang ABCD. Yang selanjutnya, garis berhimpit bidang, yang artinya apabila memiliki lebih dari satu titik persekutuan. Contohnya, garis BD berhimpit dengan ABCD. Yang selanjutnya, garis memotong bidang, yang artinya apabila memiliki satu titik persekutuan. Contohnya, garis HB. Garis HB ini ya, garis HB berpotongan dengan bidang A, B, C, D di titik B. Untuk yang terakhir,
kedudukan bidang pada bidang lainnya. Sesama bidang ternyata juga saling memiliki kedudukan. Ada yang namanya dua bidang sejajar. Artinya apabila tidak memiliki garis persekutuan atau dua bidang tersebut nggak punya titik atau garis persekutuan. Contohnya bidang A, D, E, H sejajar dengan bidang B, C, G, F. Contoh lainnya bisa dengan bidang A, B, E, F dengan bidang C, D, H, G. Yang kedua adalah dua bidang yang saling berhimpit, yang artinya apabila memiliki lebih dari satu garis persekutuan atau setiap titik di bidangnya itu ada di bidang satunya. Contohnya bidang ABD yang warna coklat berhimpit dengan bidang BCD. Ini ya yang warna yang lebih gelap. Untuk yang ketiga, dua bidang berpotongan apabila memiliki satu garis persekutuan atau kedua bidang punya garis persekutuan. Contohnya itu bidang ABCD berpotongan dengan bidang BCHE di garis BC. Selanjutnya kita bahas sinar garis, ruas garis, sudut, dan kurva. Sinar garis terlebih dahulu. Sinar garis. Jika sebuah ruas garis digabungkan dengan himpunan beberapa titik tak terhingga, maka disebutlah ia dengan sinar garis. Maka pengertian dari sinar garis adalah sebuah garis yang memiliki satu titik ujung dan ujung yang lainnya membentang tak terbatas. Berikut contoh dari sinar garis. Sinar garis AB atau jangan disimbolkan dengan huruf kapital AB dengan ada tanda panah arah ke kanan kecil di atasnya. Yang selanjutnya ruas garis. Ruas garis. Apabila sinar garis adalah gabungan antara satu titik dengan himpunan titik-titik pada setengah garis, maka ruas garis adalah bagian dari setengah garis. Ruas garis adalah himpunan titik yang memanjang dengan posisi lurus dan dibatasi oleh dua buah titik. Menamai sebuah ruas garis menggunakan dua huruf besar yang diletakkan pada ujung-ujung ruas garis tersebut. Berikut contoh dari ruas garis, yaitu garis saja tanpa adanya. Kalau sinar garis tadi ada tanda panahnya di sebelah kanan. Kalau ruas garis yaitu garis saja lurus. Yang ketujuh, sudut. Dalam geometri Euclid, sebuah sudut adalah gambar yang dibentuk oleh dua sinar, yang disebut juga sisi dari sudut. Sudut dibentuk oleh dua sinar terletak pada bidang yang memuat sinar. Sudut juga dibentuk oleh irisan dua bidang. Pengertian dari sudut sendiri adalah salah satu daerah yang dibentuk dari dua buah garis lurus yang akan bertemu pada satu titik pangkal yang sama. Berikut macam-macam dari sudut. Yang pertama, sudut lancip. Sudut lancip yaitu sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat. Berikut adalah gambaran dari sudut lancip. Yang kedua, sudut siku-siku. Sudut siku-siku adalah sudut yang besarnya sama dengan 90. Biasanya sudut siku-siku ada sebuah tanda di daerah siku-sikunya seperti ini. Yang ketiga, sudut tumpul. Sudut tumpul adalah sudut yang besarnya antara 90 derajat sampai dengan 180 derajat.
seperti ini gambar dari sudut tumpulnya. Yang keempat, sudut lurus atau sudut pelurus. Sudut lurus adalah sudut yang besarnya sama dengan 180 derajat. Lurus aja, karena namanya sudut lurus. Yang kelima, sudut refleks adalah sudut yang besarnya antara 180 derajat sampai 360 derajat. Berikut gambar dari sudut refleks. Kalau sudut tumpul, tanda sudutnya tadi di atas. Kalau sudut refleks, tanda sudutnya berada di bawah. Yang terakhir yaitu kurva. Kurva atau disebut dengan lengkungan adalah bentuk geometri satu dimensi yang dapat terletak pada bidang atau ruang. Kurva yang terletak pada bidang didefinisikan sebagai hasil goresan alat tulis yang meninggalkan bekas pada bidang tulis dengan tanpa mengangkat. Ketika alat tulis yang digoreskan pada bidang tulis tidak diangkat, maka akan dihasilkan goresan yang kontinu atau tidak terputus. Dan gambar itulah yang dimaksud dengan kurva atau lengkungan. Tetapi ketika goresan pada bidang tulis diangkat dan kemudian dilanjutkan sehingga menjadi goresan yang tidak kontinu atau terputus, maka gambar yang diperoleh adalah bukan kurva. Contoh dari kurva adalah sebagai berikut. Untuk gambar satu ini adalah contoh kurva terbuka sederhana. Gambar 2, kurva terbuka tidak sederhana. Gambar 3, kurva tertutup sederhana. Dan yang terakhir gambar 4, kurva tertutup tidak sederhana. Demikian presentasi ini saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.